dan bahan umumnya di BPN tertentunya dan di BKP-nya. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten menilai aktivitas pertambangan tanpa izin yang marak terjadi di sejumlah wilayah memperparah kerentanan bencana hidrometeorologi. Tak sekedar menjadi catatan administratif, persoalan ini kini ditangani sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana jangka panjang. Langkah tegas pun diambil. 3 lokasi tambang ilegal di kawasan Ciwandan dan juga jalur lingkar selatan Cilegon pun akhirnya ditutup. Penertiban tersebut Tribuners menjadi sinyal bahwa Pemprov Banten tak lagi memberi ruang kompromi bagi praktik pertambangan yang merusak alam. Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah menegaskan, penutupan tambang ilegal bukan hanya persoalan hukum, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat luas. Lebih lengkapnya terkait hal ini, Tribuners telah terhubung dengan kami, yakni Ahmad Haris, reporter dari Tribun Banten yang akan melaporkan selengkapnya. Rekan Ahmad Haris, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alvin. Melaporkan dari Serang, Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten telah memberlakukan moratorium pertambangan di seluruh wilayah di Provinsi Banten. Mulai dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, hingga Kota Cilegon. Hal ini dilakukan dalam memastikan bahwa aktivitas pertambangan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini bencana hidrometeorologi atau banjir beserta longsor kerap terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Banten. Mulai dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Serang, Tangerang, hingga Kota Cilegon. Hampir menyeluruh di seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten mengalami banjir begitu. Disinyalir selain karena faktor cuaca, ada penyebab yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan yang dimana bukit-bukit hijau di area pertambangan yang semula banyak pohon-pohon kini menjadi gundul dan menjadi tambang. Hal ini memicu kekhawatiran bagi masyarakat Provinsi Banten hingga berujung melaporkan kepada Pemprov Banten agar menindaklanjuti terkait pertambangan yang ilegal khususnya. Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusumah, menyatakan bahwa pihaknya telah mencabut izin sementara terhadap pengusaha tambang, 3 pengusaha tambang. Ada yang di Kota Cilegon, ada yang di Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang. Semua ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa aktivitas tambang tidak merusak alam dan harus melakukan reklamasi pasca tambang itu sendiri. Demikian rekan Alvin. Hari ini adalah rapat sebetulnya Satgas ya, rapat tim terkait dengan perizinan tambang. Jadi hari ini diputuskan bahwa perizinan tambang di moratorium dalam arti hanya sifatnya pos-pos, hanya sifatnya temporer. Yang mudah-mudahan bisa cepat kita menyelesaikan daftar itu masalah terkait dengan pertambangan, perizinan pertambangan. Tujuan pertambangan itu adalah yang kita bahas banyak. Satu adalah tata kelola, ya, tata kelolanya itu terkait dengan pemerintahan dan hukum. Ya, bagaimana itu terkait dengan perizinan, bagaimana terkait dengan lingkungan, bagaimana dengan masyarakat, bagaimana dengan tenaga kerja, bagaimana dengan perhubungan dan lain sebagainya, angkutan. Kalau jumlah BPD dari kami Pak, di BPD melaporkan kami di BPD berapa, di BKP berapa, dan insya Allah sudah nanti Pak kita ada aplikasi, kita akan meminta seluruh SPBU di Provinsi Banten melaporkan jenis dan bahan umumnya di BPD tertentunya dan di BKP-nya untuk ke program kami Pak. Aplikasi kami buat, jadi kita bisa tahu distribusi BPD yang ada di Provinsi Banten. Itu masyarakat di sana, apa masyarakat
daerah di kawasan kita adalah kabupaten. Nah, maka provinsi dan diisi dengan pusat itu pada tapi itu tadi kita mengingatkan dari jangan sampai jangan sampai tadi ya melakukan hal-hal yang tidak berintegritas. Kalau menjadi pasal juga Pak, kemarin yang ketiga Pak, itu langsung ada yang melakukan presiden dan kita langsung jadi itu emang sengaja orangnya A, fotonya B, kita laporkan ke pada dia. Nah, kalau kalian hari ini adalah rapat sebetulnya satgas ya, rapat tim terkait dengan perizinan tambang. Jadi hari ini diputuskan bahwa perizinan tambang di moratorium dalam arti hanya sifatnya pos-pos, hanya sifatnya temporer. Ya mudah-mudahan bisa cepat kita menyelesaikan daftar inventaris masalah terkait dengan pertambangan, ya, perizinan pertambangan. Tujuan pertambangan itu adalah yang kita bahas banyak. Satu adalah tata kelola, ya, tata kelolanya itu terkait dengan pemerintahan dan hukum. Ya, bagaimana itu terkait dengan perizinan, bagaimana terkait dengan lingkungan, bagaimana dengan masyarakat, bagaimana dengan tenaga kerja, bagaimana dengan perhubungan dan lain sebagainya, angkutan. Di teknologi Pak. Kalau jumlah BPD dari kami Pak, di BPD melaporkan kami ke DPD berapa, di BKP berapa. Dan insya Allah bulan nanti Pak, kita ada aplikasi, kita akan meminta seluruh SPBU di Provinsi Banten melaporkan jenis barang bakar umumnya ke DBP tentunya dan di BKP-nya untuk ke program kami Pak. Aplikasi kami buat, jadi kita bisa tahu BBM yang ada di Provinsi Banten. Impact maksudnya itu masyarakat di sana, apa masyarakat itu daerahnya, daerah di kawasan kita adalah kabupaten. Nah, maka provinsi dan diisi dengan pusat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.